Perkenalkan Pak, saya Ses Tumeyang dengan NIM 11S25041. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai praktikum pertama pemodelan simulasi. Yang pertama akan saya jelaskan adalah latihan atau exercise dari file yang basic. Yang pertama saya jelaskan adalah Hello World. Kode print Hello World adalah sebuah perintah sederhana dalam bahasa pemrograman Python. Fungsi utamanya digunakan untuk menampilkan teks atau data ke layar, dan di sini ia mencetak string sebagai Hello World. Cara kerjanya, print merupakan fungsi bawaan dari Python, dan argumen di dalam tanda kurung yang ini merupakan string atau teks yang ingin dicetak, yaitu Hello World. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai variabel and type. Kode ini menunjukkan cara memeriksa nilai dan tipe data variabel sekaligus menampilkannya dengan format string di Python. Terdapat 3 variabel, yaitu variabel myString yang berisi dengan hello, kemudian myFloat yang berisi dengan angka 10.0, yang kedua dan yang terakhir adalah myInteger dengan isi 20. Program menggunakan percabangan if untuk memeriksa setiap variabel pertama. Jika myString dengan hello, program mencetak string hello menggunakan format yang ini. Kemudian, jika program mengecek apakah myFloat itu bertipe float dan bernilai 10.0, jika benar maka akan dicetak float 10.0 menggunakan format yang ini. Dan yang terakhir, untuk memeriksa apakah myInteger itu bertipe integer dan bernilai 20, jika benar dicetak integer 20 menggunakan format yang ini. Dengan demikian, kode ini sekaligus menunjukkan cara memvalidasi tipe data, membandingkan nilai variabel, dan menampilkan hasilnya dengan format yang sesuai. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai list. Kode ini menunjukkan cara menambahkan elemen ke list dan mengambil elemen tertentu di Python. Terdapat 3 list, yaitu number dan string yang awalnya kosong, sedangkan name sudah berisi John, Eric, dan Jessica. Angka 1, 2, dan 3 ini ditambahkan ke list number menggunakan append, dan string hello serta word ditambahkan ke list string. Selanjutnya, variabel second name ini diisi dengan elemen kedua dari list name yang ini, yaitu Eric, dan akhirnya program ini mencetak isi list number dan string serta nama kedua dalam list name menggunakan format yang menggunakan format yang ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai basic operator. Kode ini menunjukkan cara membuat list yang berisi objek yang sama dan menggabungkan beberapa list di Python. Pertama, 2 objek unik dibuat dengan X-object dan Y-object. Kemudian, list X dibuat dengan 10 salinan objek X, gunakan X midpoint 10, dan list Y dibuat dengan 10 salinan objek Y menggunakan tanda ini. Kedua list ini digabungkan menjadi big list menggunakan operator plus menjadi seperti ini. Selanjutnya, bagian testing memeriksa apakah X-list dan Y-list masing-masing berisi 10 objek yang sesuai dan apakah big list mengandung 10 objek X dan 10 objek Y. Jika semua kondisi terpenuhi, maka program ini akan menampilkan pesan konfirmasi bahwa list telah dibuat dan digabung dengan benar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai string formatting. Kode ini menunjukkan cara menunjukkan string formatting di Python dengan tuple. Tuple data berisi 3 elemen, yaitu John, Doe, dan 53.44. String format string menggunakan placeholder %s yang akan digantikan dengan nilai-nilai dari tuple. Saat perintah print atau format string dan data dijalankan, maka setiap %s akan diganti dengan elemen yang sesuai dari tuple sehingga menghasilkan kalimat lengkap. Di sini saya akan mencoba untuk merankan. Nah, ini adalah hasil dari run atau compile yang dari kode ini.
Kode ini memperlihatkan cara menyisipkan beberapa nilai ke dalam string secara rapi, tapi menggunakan format persen dan tuple. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai basic string operation. Kode ini digunakan untuk mempelajari cara mengolah string atau teks di Python. Pertama, variabel s berisi string are awesome. Fungsi len s menghitung jumlah seluruh karakter dalam teks termasuk spasi dan tanda seru, sehingga hasilnya adalah 20. Jadi hasil dari karakter yang ada di sini adalah 20. Fungsi sinteks A digunakan untuk mencari posisi huruf A pertama dengan catatan bahwa perhitungan indeks dimulai dari 0 sehingga hasilnya 8. Eh, lalu fungsi ini eh, digunakan untuk menghitung berapa kali huruf A muncul dalam string, yaitu 2 kali. Fungsi yang ini digunakan untuk mengambil 5 karakter pertama. Kemudian fungsi yang ini digunakan untuk mengambil karakter indeks 5 sampai 9. Dan kemudian fungsi yang ini digunakan untuk mengambil satu karakter pada indeks ke-12. Fungsi ini digunakan untuk mengambil karakter dengan indeks ganjil, dan fungsi yang ini diambil untuk menggunakan 5 karakter terakhir. Dan setelah itu, S upper ini digunakan untuk mengubah semua huruf menjadi huruf besar, dan S lower digunakan untuk mengubah semua huruf menjadi kecil. Lalu, fungsi ini digunakan untuk mengecek apakah string diawali dengan kata str, sedangkan fungsi yang ini digunakan untuk mengecek apakah string diakhiri dengan om. Terakhir, fungsi ini, yang terakhir, fungsi ini digunakan untuk memisahkan string menjadi beberapa bagian berdasarkan spasi, sehingga setiap kata menjadi elemen terpisah dalam sebuah list. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai condition. Kode ini berisi beberapa kondisi if untuk mencetak nilai variabel dan isi list. Variabel number dengan bernilai 16, second number bernilai 0, dan first array berisi angka 1, 2, dan 3, dan second array berisi 2 angka 1 dan 2. Kondisi pertama if number jika lebih besar dari 15 maka bernilai benar. Karena 16 lebih besar dari 15 sehingga mencetak 1 atau true. Kondisi kedua, if first array mengecek apakah list tersebut tidak kosong karena first array berisi data, maka kondisinya benar dan mencetak 2. Kondisi ketiga, if len second array sama dengan 2, mengecek jumlah elemen di second array, dan karena jumlahnya memang 2, maka mencetak 3. Kondisi keempat, menjumlahkan panjang first array dan second array, yaitu 3 ditambah 2 sama dengan 5. Sehingga kondisi sama dengan 5 terpenuhi dan mencetak 4. Kondisi kelima, if first array dan first array sama dengan 1, mengecek dua hal sekaligus. List first array tidak kosong dan elemen pertamanya adalah 1, sehingga kondisi benar dan mencetak 5. Terakhir, if no second number mengecek apakah second number bernilai salah atau false. Karena 0 dianggap sebagai false dalam Python, maka kondisi ini benar dan mencetak 6. Kesimpulannya, semua kondisi terpenuhi sehingga output yang muncul adalah angka 1 sampai 6. Karena semua kondisi terpenuhi, maka kode akan mencetak angka 1 sampai 6. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai loops. Kode ini digunakan untuk menampilkan angka genap dari dalam list, tapi berhenti jika menemukan angka 237. Program melakukan pengulangan for untuk membaca setiap angka di dalam list number satu per satu. Di dalam perulangan, kondisi pertama if number sama dengan 237 berfungsi untuk menghentikan perulangan yang sepenuhnya. Menggunakan break ketika angka 237 ditemukan, sehingga angka setelah 237 tidak akan diproses lagi. Jika angka tersebut bukan 237, program lanjut ke kondisi berikutnya, yaitu if number persen 2 sama dengan 1, yang mengecek apakah angka tersebut ganjil. Jika angka ganjil, perintah continue dijalankan sehingga angka tersebut dilewati dan dicetak, sehingga kedua kondisi tersebut tidak terpenuhi, artinya angka genap dan bukan 237. Maka angka tersebut dicetak ke layar dengan print number
print number yang ini, sehingga singkatnya program ini mencetak semua angka genap yang muncul sebelum angka 237 di dalam list. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai function. Program ini menjelaskan manfaat dan penggunaan fungsi atau function di dalam Python. Fungsi list benefits atau list benefits yang dalam kurung ini berfungsi untuk mengembalikan beberapa teks yang berisi manfaat fungsi, yaitu kode menjadi lebih terorganisir, lebih mudah dibaca, dan lebih mudah digunakan kembali dan memungkinkan programmer berbagi serta menghubungkan kode. Nilai yang dikembalikan adalah bentuk kumpulan string atau tuple list yang bisa diulang. Fungsi bool sentence yang ini itu bertugas untuk mengambil satu manfaat, lalu menambahkan kalimat is a benefit of function di belakangnya, sehingga menjadi satu kalimat lengkap. Selanjutnya, fungsi name the benefit of function itu berfungsi untuk memanggil list benefits, lalu menggunakannya untuk perulangan untuk setiap manfaat yang ada, dan mencetak hasil gabungan kalimat dari fungsi bool sentence. Ketika fungsi name the benefits function dipanggil, program akan menemukan satu persatu kalimat yang menjelaskan manfaat dari penggunaan fungsi. Nah, di sini akan saya mencoba untuk mengarangkan. Nah, di sini akan ada muncul kata-kata yang ingin dipanggil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai class dan objek. Kode ini menunjukkan contoh penggunaan kelas dan objek di dalam Python. Kelas vehicle ini digunakan sebagai cetakan atau template untuk membuat objek kendaraan. Di dalam kelas ini terdapat beberapa atribut, yaitu name atau nama kendaraan, kind atau jenis kendaraan dengan nilai awal car, yaitu color dan warna, dan value atau harga. Kelas ini juga memiliki metode description yang berfungsi untuk menggabungkan semua informasi kendaraan menjadi satu kalimat deskripsi yang rapi. Setelah kelas dibuat program membuat dua objek dari kelas vehicle, yaitu car1, yang ini car1, dan yang ini adalah car2. Objek dari car1 diberi nama var berwarna merah, jenisnya convertible, dan harganya adalah sekian. Untuk objek car yang kedua diberi nama jump berwarna biru, jenisnya adalah van dan harganya adalah segini. Ketika method description dipanggil pada masing-masing objek, Python akan mengambil data dari atribut objek tersebut dan menampilkan kalimat deskripsi yang sesuai dengan nilainya. Akhirnya, program mencetak deskripsi car1 dan car2 ke layar. Sini saya akan mencoba untuk merankannya, untuk menampilkan hasilnya. Nah, var itu adalah mobil merah dan convertible dan harganya adalah segini. Dan kemudian jam itu adalah berwarna biru dan fun dan harganya adalah segini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dictionaries. Kode ini menjelaskan cara menggunakan dictionary atau kamus di dalam Python. Dictionary phonebook berisi pasangan nama sebagai key dan nomor telepon sebagai value. Untuk John, Jack, dan Jill sudah memiliki nomor telepon atau sebagai value-nya masing-masing. Setelah dictionary dibuat, program akan menambahkan data baru dengan perintah phonebook Jack adalah segini, kemudian phonebook John adalah segini, dan phonebook Jill adalah segini. Yang berarti dengan memasukkan nama Jack beserta nomor teleponnya ke dalam phonebook, selanjutnya perintah del phonebook ini digunakan untuk menghapus data Jill dari dictionary. Pada bagian pengujian kondisi if, Jack in phonebook mengecek apakah key Jack ada di dalam dictionary. Karena sudah ditambahkan, maka pesan bahwa Jack terdaftar akan dicetak. Kondisi berikutnya, if Jill not in phonebook, mengecek apakah Jill sudah tidak ada di dalam dictionary karena datanya telah dihapus. Maka pesan bahwa Jill tidak terdaftar akan ditampilkan. Hasil dari runnya akan menjadi seperti ini. Jack is listed in the phone book dan Jill is not listed in the phone book. Ini artinya Jack telah di list dalam phone book dan Jill tidak ada di dalam list phone book.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai modules and packaging. Kode ini digunakan untuk mencari semua fungsi atau atribut dalam modul array yang mengandung kata find. Pertama, modul array atau regular expression, modul yang ini diimport agar bisa digunakan. Variable find members dibuat sebagai list kosong untuk menyimpan nama-nama fungsi atau atribut yang sesuai. Pengulangan for member in the array ini digunakan untuk mengambil semua nama atribut dan fungsi yang dimiliki oleh modul array. Pada setiap iterasi kondisi if find in, member mengecek apakah nama tersebut mengandung kata find. Jika iya, nama tersebut ditambahkan ke dalam list find members. Ditambahkan ke dalam list find members. Setelah pengulangan selesai, sort find members digunakan untuk mengurutkan hasil secara alfabet, lalu hasilnya akhirnya dicetak ke layar. Contohnya adalah seperti ini. Find all and find there. Dan yang terakhir dari bagian basic ini, saya akan menjelaskan mengenai input dan output. Kode ini digunakan untuk mengambil input dari pengguna lalu menampilkannya kembali dalam bentuk kalimat. Program meminta pengguna memasukkan nama dengan input. Ini name input atau enter your name. Lalu meminta umur dan mengubahnya menggunakan integer agar dianggap sebagai bilangan, serta meminta negara asal sebagai teks. Setelah semua data didapat, perintah print dengan format digunakan untuk menyusun dan menampilkan kalimat yang berisi nama, umur, dan negara pengguna dalam suatu kalimat yang rapi. Di sini saya coba mengcompile-nya. Jadi saya akan memasukkan nama saya sendiri, lalu memasukkan umur, dan terakhir memasukkan negara saya. Maka akan ada muncul seperti ini. Hello, my name is Jesse Young. I'm 18 years old and I'm from Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian advance atau lanjutan. Yang pertama akan saya jelaskan dari advance atau lanjutan ini adalah generator. Kode generator ini menjelaskan generator function untuk menghasilkan deret Fibonacci di dalam Python. Fungsi Fib ini adalah sebuah generator ditandai dengan kata kunci yield A ini. Di dalam fungsi ini, variabel A dan B diinisialisasikan dengan nilai 1 dan 1. Pengulangan while 1 berarti loop berjalan tanpa batas. Setiap kali fungsi mencapai yield A, nilai A akan dikembalikan satu persatu tanpa memberhentikan fungsi sepenuhnya. Setelah itu, nilai A dan B diperbarui menjadi bilangan Fibonacci berikutnya dengan A, B sama dengan B, A plus B. Pada bagian pengujian, modul types digunakan untuk memastikan bahwa modul types ini digunakan untuk menguji atau memastikan bahwa Fibonacci benar-benar merupakan generator. Jika benar, pesan konfirmasi akan dicetak dan selanjutnya generator generator yang ini akan digunakan dalam perulangan for untuk mencetak bilangan Fibonacci dengan variabel counter membatasi output hanya sampai 10 angka pertama. Sehingga loop diberhentikan dengan break setelah 10 kali iterasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai list comprehension. Kode ini menggunakan list comprehension untuk membuat list baru dari data yang sudah difilter dan diubah. List number berisi bilangan pecahan, baik positif maupun negatif. Pada baris new list yang ini, program melakukan 3 hal sekaligus. Menyeleksi hanya angka yang lebih besar dari 0, atau berdasarkan fungsi yang ini,
Kemudian mengubah setiap angka positif tersebut menjadi bilangan bulat dengan integer x, lalu menyimpannya ke dalam list baru bernama newList. Pada akhirnya, print newList akan menampilkan list berisi angka bulat dari nilai positif saja, seperti ini. Menampilkan bilangan positif saja seperti 34, 4,4, 68, 44, dan 11. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai lambda function. Kode ini digunakan untuk mengecek apakah setiap angka dalam list adalah bilangan ganjil dengan menggunakan lambda function. List 1 berisi beberapa angka. Program melakukan perulangan for untuk mengambil setiap elemen i di dalam list tersebut. Di dalam loop terdapat sebuah lambda function atau main lambda yang menerima suatu parameter x dan mengembalikan nilai true jika x adalah bilangan ganjil, dan false jika bilangan tersebut adalah bilangan genap. Saat my lambda ini dipanggil, maka fungsi lambda tersebut mengecek nilai i yang sedang diproses, lalu hasilnya langsung dicetak. Akibatnya, program akan menampilkan true untuk angka ganjil dan false untuk angka genap sesuai dengan urutan angka di dalam list. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai multiple function arguments. Kode ini menjelaskan penggunaan arguments dan menjelaskan penggunaan dari ini dan penggunaan ini pada fungsi di dalam Python. Fungsi ini, fungsi defbar abc aux ini digunakan untuk menerima 3 parameter wajib, yaitu A, B, dan C, dan parameter tambahan dalam bentuk star arg ini, yaitu tuple berisi semua argumen ekstra yang dikirim ke dalam fungsi. Fungsi ini mengembalikan len arguments, sehingga hasilnya adalah jumlah argumen tambahan yang diberikan saat pemanggilan fungsi. Fungsi bar abc crux ini juga memiliki 3 parameter wajib, tetapi menggunakan fungsi ini untuk menerima argumen tambahan dalam bentuk dictionary. Fungsi ini mengambil nilai dengan kunci magic number dari crux, lalu membandingkannya dengan angka 7. Jika nilainya 7, fungsi mengembalikan true, jika tidak, maka false. Bagian test code digunakan untuk memastikan fungsi berjalan dengan benar. Pemanggilan foo diuji dengan jumlah argumen tambahan yang berbeda, sedangkan bar diuji dengan nilai magic number yang berbeda. Jika hasilnya sesuai, pesan seperti good, better, great, dan awesome akan dicetak. Sini saya akan mencoba untuk mengcompile-nya. Jika kondisi benar, maka akan memunculkan good, better, great, and awesome. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai regular expression. Kode ini bertujuan untuk menguji regular expression atau regex yang digunakan untuk mencocokkan format alamat email. Program mengimpor modul array lalu mendefinisikannya fungsi sebagai test your email atau your pattern. Di dalam fungsi ini, pola regex yang diberikan dikompilasi menggunakan recompile, dikompilasi menggunakan yang ini. Kemudian, terdapat list email yang akan berisi beberapa contoh alamat email dengan menggunakan karakter yang berbeda-beda. Pengulangan for untuk mengecek setiap email menggunakan rematch. Pengulangan for digunakan untuk mengecek setiap email menggunakan rematch. Jika sebuah email tidak cocok dengan pola regex, maka akan dicetak pesan gagal. Jika pola regex tidak diisi, akan muncul pesan kesalahan.
Jika jika email berhasil dicocokkan dengan pola, maka program mencetak pas. Kemudian pattern yang berisi regis ini berfungsi untuk mencocokkan email dengan yang dimiliki. Fungsi tes email atau pattern ini digunakan untuk memastikan bahwa semua contoh email dalam list berhasil dicocokkan dengan regex tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai exception handling. Kode ini menggunakan dictionary, fungsi, dan operasi string di dalam Python. Pertama, variable actor ini adalah sebuah dictionary yang menyimpan case data aktor dengan kunci name and rank. Nilai name berisi string ya John Cleese, dan fungsi get last name dibuat untuk mengambil nama belakang dari aktor. Di dalam fungsi aktor name mengambil nilai John Cleese. Lalu split ini digunakan untuk memecah string tersebut menjadi list John dan Cleese. Indeks 1 digunakan untuk mengambil elemen kedua yaitu Cleese. Kemudian nilai itu dikembalikan oleh sebuah fungsi. Pemanggilan get last name dijalankan tanpa error, sehingga program lanjut mengeksekusi print all expression count good job, dan terakhir print the actor last name is menggunakan yang ini menampilkan nama belakang aktor yaitu Chris. Saya di sini akan mencoba untuk mengcompile-nya. Maka the actor last name is Chris. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sets. Kode ini menunjukkan penggunaan set di dalam Python untuk mencari selisih dari dua kumpulan data. List A dan B, list A dan B masing-masing diubah menjadi set dengan set A dan set B. Set adalah struktur data yang menyimpan elemen unik dan mendukung operasi matematika seperti selisih, irisan, dan gabungan. Perintah A difference B itu berarti menghasilkan elemen yang ada di set A tapi tidak ada di set B. Karena John ada di kedua set, maka ia tidak ikut ditampilkan. Maka hasil akhirnya adalah Jack dan Eric yang kemudian dicetak oleh print. Nah, saya akan mencoba untuk mengcompile-nya. Nah, ini adalah hasil dari A difference B, di mana anggota A yang tidak ada di anggota B. Mencari dulu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai serialization. Lalu, kode ini menjelaskan cara mengotak pada JSON di dalam Python dengan modul JSON. Dengan modul JSON yang ini, fungsi addEmployee atau fungsi ini menerima data gaji dalam bentuk string JSON, lalu mengubahnya menjadi dictionary Python dan menggunakan JSON loads yang ini. Setelah itu, pasangan nama dan gaji baru ditambahkan ke dalam dictionary dengan perintah seller's name ini. Seller's name yang ini. Setelah data diperbarui, dictionary diubah kembali menjadi string JSON menggunakan JSON dumps. Menggunakan JSON ini dan akan dikembalikan sebagai hasil daripada sebuah fungsi. Pada bagian test code, pada bagian yang ini, string JSON salaries berisi data gaji awal dan fungsi addEmployee ini adalah dipanggil untuk menambahkan karyawan baru bernama Mi dengan gaji 800. Bernama Mi dengan gaji 800. Hasilnya kemudian didekode kembali menjadi dictionary untuk memastikan data tersimpan dengan benar. Program mencetak gaji Alfred, Jen, dan Mi yang menunjukkan bahwa data lama tetap ada dan data baru berhasil ditambahkan. Di sini saya akan mencoba untuk mengcompile-nya untuk menampilkan hasilnya. Nah, ini adalah rincian gaji dari Alfred, Jen, dan Mi. Ya, tentu. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai partial function.
Kode ini secara akurat menunjukkan cara kerja functools partial di dalam Python. Fungsi yang ini didefinisikan dengan 4 parameter dan mengembalikan perhitungan U yang ini dan mengembalikan perhitungan sebagai fungsi yang ada di sini. Selanjutnya, partial function ini digunakan untuk membuat fungsi baru bernama P dengan 3 argumen pertama itu U, V, dan W yang sudah ditetapkan nilainya pada fungsi yang sebelumnya. Dengan demikian, fungsi P hanya memerlukan satu argumen tambahan yaitu X. Ketika P8 ini di print atau dipanggil, maka nilai X akan diisi dengan 8, sehingga Python menjalankan fungsi asli dengan parameter lengkap, dan hasil perhitungannya akan mengikuti perintah yang ada di sini. Di sini saya akan mencoba untuk mengcompile-nya. Nah, hasilnya adalah 60. Itu artinya 5 dikali 4 ditambah 6 dikali 3 ditambah dengan 7 dikali 2 ditambah dengan 8, hasilnya adalah 60. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode introspection. Kode ini menunjukkan contoh kelas di dalam Python dan cara melihat isi kelas tersebut. Sorry. Lalu masuk ke show self. Sebagai penampilan sebuah bentuk layar. Lalu kita mengambil data bentuk itu terus salah satu repository ini pengambilan sebuah dulu dari repository lalu mengambil selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kode introspection. Kode ini menunjukkan contoh kelas dalam Python dan cara melihat isi kelas tersebut menggunakan kelas VChild dan didefinisikan sebagai cetakan atau template untuk objek kendaraan. Di dalamnya terdapat beberapa atribut kelas seperti name, kind, color, and value yang menyimpan informasi dasar tentang kendaraan. Selain itu, dapat menjadi method description atau yang ini yang berfungsi untuk membuat dan mengembalikan kalimat deskripsi menggunakan nilai atribut-atribut tersebut. Di bagian akhir, perintah ini digunakan untuk menampilkan semua atribut dan metode yang dimiliki oleh kelas function. Daftar ini tidak hanya berisi atribut dan metode yang kita definisikan sendiri, tetapi juga atribut bawaan Python yang diawali dan diakhiri dengan tanda underscore. Fungsi ini berguna untuk memahami struktur sebuah kelas dan mengetahui apa saja yang bisa digunakan dari kelas tersebut. Di sini akan saya mencoba untuk mengcompile-nya. Nah, hasilnya adalah kelas, data. Ini adalah hasil dari compile-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan closures. Adalah sebuah metode yang bisa dipanggil langsung tanpa membuat objek nantinya. Nah, kode ini menunjukkan konsep closure dan fungsi bersarang atau nest function dalam Python. Program dimulai dengan fungsi multiplier of or n. Fungsi ini menerima satu parameter n yang berperan sebagai penggali. Di dalam fungsi tersebut terdapat fungsi lain bernama multiplier atau multiplier number. Fungsi multiplier menerima parameter number lalu mengembalikan hasil perkalian antara number dan n. Meskipun n tidak didefinisikan di dalam fungsi multiplier, fungsi ini tetap bisa mengeksisnya karena nilai n berasal dari fungsi luar multiplier of, yang inilah disebut sebagai closure, yaitu fungsi di dalam yang mengingat nilai dari variabel di lingkup luarnya. Fungsi multiplier of multiplier of n ini tidak langsung mengembalikan hasil perkalian, tetapi mengembalikan fungsi multiplier itu sendiri. Akhirnya, ketika multiplier of dalam kurung 5 dipanggil, Python membuat multiplier dengan nilai n sama dengan 5, lalu fungsi tersebut disimpan ke dalam multiplier multiply with 5. Selanjutnya, saat multiply with 5 dalam kurung 9 dijalankan, yang sebenarnya dipanggil adalah fungsi multiplier number dengan number 9. Karena fungsi ini masih mengingat bahwa n sama dengan 5,
maka hasilnya adalah 9 dikali 5 sama dengan 45. Nilai ini kemudian ditampilkan oleh perintah print secara singkat. Kode ini digunakan untuk membuat fungsi pengalih secara dinamis. Dalam contoh ini dibuat fungsi khusus yang mengalihkan angka apapun dengan 5. Lalu fungsi tersebut digunakan untuk mengalihkan angka 9 sehingga outputnya sama dengan 45. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai decorators. Kode ini merupakan pendefinisian kelas feature dengan menggunakan fungsi dir untuk melihat isi kelas tersebut. Maaf. Menu ini akan tersedia memiliki kuat. Nah, menjadi angka. Jika bukan angka, maka dengan error. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai decorators. Kode ini menggunakan decorator Python untuk melakukan pengecekan tipe data atau argumen fungsi. Fungsi ini, fungsi type check atau correct type ini adalah dekorator berparameter yang menentukan tipe data yang diperbolehkan. Dekorator ini membungkus fungsi asli dengan fungsi baru yang mengecek apakah argumen sesuai dengan tipe yang ditentukan menggunakan instance. Yang ini, jika fungsi asli dijalankan, jika tidak, program akan menampilkan bad type. Decorators atau type check untuk integer ini, yang ini, pada fungsi times 2 memastikan argumen harus bertipe integer dengan type check, sedangkan yang ini adalah type check string ini adalah fungsi yang digunakan untuk first letter untuk memastikan argumen tersebut hanya bertipe string. Jika fungsi dipanggil dengan tipe yang salah, fungsi tidak dijalankan dan hanya akan mencetak pesan kesalahan. Intinya, kode ini menunjukkan cara dekorator untuk memvalidasi tipe data secara otomatis sebelum fungsi dijalankan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai map, filter, and reduce. Kode ini menunjukkan penggunaan map, filter, dan reduce dengan lambda function di dalam Python. Bagian map digunakan untuk memproses setiap elemen dalam myfloats, dan fungsi map menerapkan lambda, fungsi map untuk lambda x round yang ini ke setiap angka, yaitu untuk menghitung kuadrat dari setiap nilai, lalu membulatkannya hingga 3 angka di belakang koma. Hasilnya disimpan ke dalam disimpan ke dalam map result. Bagian filter digunakan untuk menyaring data ke dalam my names, lalu kemudian lambda atau lambda name dan name ini hanya akan mengambil nama yang panjangnya 7 karakter atau kurang, lalu hanya disimpan ke dalam filter result. Bagian reduce result ini digunakan untuk menggabungkan semua elemen dalam my numbers menjadi satu nilai. Kemudian lambda 61, 62 ini merupakan berisi hasil perkalian seluruh angka dalam list tersebut. Terakhir, ketiga list tersebut akan dicetak hasil kodrat angka map result, daftar nama yang pendek atau filter result, dan hasil perkalian semua angka atau reduce result. Dan yang terakhir dari bagian advance, saya akan menjelaskan mengenai parsing GCV files. Membuat dan bukan dengan service. Kode ini digunakan untuk membaca, memproses, dan menulis file GCP dengan memanfaatkan modul GCP dan OS di Python. Modul GCP memungkinkan program untuk membaca dan menulis data dalam format GCP dengan mudah, sedangkan modul OS digunakan untuk mengatur path file sehingga program dapat menemukan file input dan output secara konsisten meskipun dijalankan dari folder yang berbeda. Pertama, program menentukan direktori tempat file Python berada menggunakan OS, path, and dir name. Ini menggunakan OS, path, and dir name.
Kemudian membuat path lengkap menuju input dengan input file CSV yang ini. Yang ini. Kemudian file CSV diinput dalam mode baca R dengan encoding UTF-8, lalu dibaca baris demi baris menggunakan objek CSV atau reader. File output dibuka dalam mode tulis W yang dihubungkan ke dalam objek CSV writer sehingga agar data bisa ditulis ke dalam file baru. Baris pertama dari file input ini eh, biasanya berisi header atau judul kolom yang menggunakan next reader dan langsung disalin ke file output agar struktur kolomnya tetap konsisten. Selanjutnya, program akan melakukan perulangan pada setiap baris. Data untuk setiap baris program memeriksa apakah nilai pada kolom pertama atau diinstruksikan berupa angka lebih besar dari 50. Jika syarat terpenuhi, maka baris tersebut ditulis ke dalam file output. Lalu Dengan demikian, kode ini tidak hanya menyalin data dari file CSV, tetapi juga melakukan filtering sehingga hanya baris yang memenuhi kriteria tertentu yang disimpan ke file baru. Header tetap dipertahankan agar format file output rapi dan mudah dibaca. Dan kemudian hasil akhirnya adalah CSV baru yang berisi daftar terfilter dari file input. ini kurang pas kunci dulu. Yaitu belajar dasar Python. Sekian penjelasan saya mengenai modul pertama latihan dari praktikum pemodelan simulasi untuk bagian basic dan advance. Saya ucapkan terima kasih.